Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ramis. Apa kabar semuanya? Semoga Sobat Ramis dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa lagi dalam kisah-kisah horor di Radio Misteri. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh narasumber kita yang sebut saja namanya Bulan. Bulan mengalami sebuah kisah horor mengenai cinta segitiga yang melibatkan dunia perdukunan. Tapi Sobat Ramis, sebelum saya bacakan kisah selengkapnya, jangan lupa untuk selalu mensupport channel Radio Misteri dengan subscribe, like, dan share, supaya kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten horor yang lebih menarik lagi. Dan saya juga ucapkan terima kasih bagi Sobat Ramis yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Sejak ibu mertuanya Bulan meninggal dunia, ia mulai menjalani hari-harinya tanpa beban. Memang, sebelum ibu mertuanya meninggal dunia, Bulan sangat kerepotan menjalani kehidupannya karena ia harus mengurusi anak dan suaminya. Selain itu, ia juga harus mengurus ibu mertuanya yang hanya tergeletak di tempat tidur karena sakit. Pekerjaan seperti suster ini Bulan jalani setahun lebih dengan tulus dan ikhlas. Beberapa bulan setelah kematian sang ibu mertua, Bulan banyak memiliki waktu senggang. Anak-anak yang sudah beranjak remaja sudah dapat mengurus dirinya sendiri. Sedangkan suaminya yang seorang karyawan BUMN yang mempunyai jabatan itu lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerjanya. Suasana seperti ini membuat Bulan akhirnya jenuh menjalaninya. Pada suatu hari, Bulan menyampaikan kepada suaminya bahwa ia ingin bekerja lagi seperti dulu. Akhirnya dengan berat hati, Ferry, suaminya Bulan, mengizinkan istrinya untuk bekerja lagi. Singkat cerita, Bulan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang berasal dari Jepang. Dan posisi yang ditawarkan oleh perusahaan itu pun sangat lumayan, yaitu Bulan mendapatkan posisi sebagai manajer yang mengurusi ekspor beberapa produk barang dalam negeri ke negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Dengan hadirnya Bulan di perusahaan ini, ternyata para pimpinan perusahaan merasakan ada sesuatu perubahan positif di perusahaan mereka, di mana perubahan tersebut adalah karyawan menjadi lebih produktif dan lebih semangat lagi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sampai akhirnya Bulan dipanggil oleh pemilik perusahaan dan mengapresiasi apa yang sudah dibuat oleh Bulan untuk perusahaan. Dalam rapat dengan pemilik perusahaan, Bulan akhirnya mendapatkan mandat untuk memegang beberapa tender dari beberapa perusahaan besar yang ingin menjual produknya ke luar negeri. Bulan merasa senang dengan pencapaian prestasinya. Tapi Bulan tidak menyadari kalau ada satu orang yang diam-diam memperhatikannya secara khusus. Mawan yang seorang karyawan senior di perusahaan itu dan memiliki jabatan sebagai manajer adalah orang yang dari sejak awal memperhatikan Bulan. Selain kagum atas prestasi yang dimiliki Bulan, Mawan sepertinya jatuh hati pada ibu muda yang seksi ini. Mawan beberapa kali mencuri perhatian Bulan, tapi Mawan tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Bulan. Tapi Mawan sepertinya tidak mudah menyerah begitu saja. Berbagai cara ia lakukan untuk mendekati Bulan,
Salah satunya, Mawan sering mengajak Bulan makan siang di luar dengan alasan untuk sekalian meeting koordinasi. Nah, karena ada embel-embel kerjaan, Bulan pun tidak curiga. Berawal dari seringnya mereka meeting dan makan siang bersama, hubungan mereka pun semakin akrab. Yang biasanya pembicaraan mereka hanya mengenai pekerjaan, lama-kelamaan obrolan tersebut berubah menjadi obrolan yang bersifat pribadi. Dan hari-hari berikutnya, Mawan akhirnya bisa mengajak sarapan dan makan siang berdua di luar area kantor tanpa ada embel-embel meeting koordinasi lagi. Tanpa disadari Bulan, kebiasaan tersebut mereka lakukan setiap hari dan membuat keduanya menjadi sangat dekat. Padahal sebelumnya Bulan itu belum pernah jalan dengan laki-laki lain selain dengan suami atau keluarganya. Kedekatan antara mereka berdua membuat perilaku Bulan berubah terhadap suami dan anak-anaknya. Bulan yang tadinya sangat perhatian dengan suami dan anaknya menjadi seperti tidak peduli lagi. Ferry dan anak-anak menganggap perubahan itu disebabkan oleh pekerjaannya yang semakin banyak dan berat. Pada suatu malam, saat Bulan sedang berkumpul dengan keluarganya, tiba-tiba terdengar ledakan di atas rumah mereka seperti suara petasan yang sangat besar. Suara itu sangat dekat, membuat mereka sekeluarga kaget dan ketakutan. Ferry coba mencari tahu suara apa itu. Dengan tangga, ia memeriksa ke atap rumah dan memeriksa seluruh ruangan dan halaman. Tapi Ferry tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ferry juga menanyakan kepada tetangga tentang suara itu. Tetapi anehnya, para tetangga tidak mendengar suara apapun. Singkat cerita, keesokan harinya, Bulan dan Ferry bertengkar hebat. Masalahnya hanya sepele. Menurut pengakuan Bulan, sejak saat itu ia merasa asing berada di rumah dan tidak betah. Biasanya Bulan yang pulang kantor jam 5 sore, kini Bulan selalu pulang jam 11 malam. Rumah mereka yang tadinya harmonis kini berubah menjadi seperti neraka. Setiap hari ada saja pertengkaran antara Ferry dan Bulan. Dan sampai pada suatu ketika, Bulan datang ke acara salah satu keluarganya di daerah Bogor dengan membawa Mawan. Keluarga sangat kaget melihat Bulan datang bukan bersama suaminya, melainkan datang bersama Mawan. Dan Mawan yang tidak tahu diri tersebut dengan santainya duduk di antara keluarga besar Bulan. Kejadian ini membuat keluarga besar Bulan bertanya-tanya, ada apakah dengan Bulan? Di antara keluarga besar yang hadir tersebut, kita sebut saja Pak Desentot, kakak dari ibunya Bulan, mencium sesuatu ketidakberesan dari Bulan. Karena Bulan bertingkah tidak seperti yang keluarga kenal. Di sela-sela acara keluarga tersebut, Bulan bercerita tentang kejelekan Ferry. Masih menurut Bulan, bahwa Ferry sepertinya punya selingkuhan. Sungguh ucapan yang sangat berbeda dari kenyataan. Singkat cerita, setelah acara selesai dan seluruh keluarga pulang, Pak Desentot langsung menghubungi adiknya, Om Bagas, yang tinggal di daerah Tangerang. Mereka membicarakan Bulan dengan segala keanehannya saat datang di acara keluarga. Dan Bagas pun menyarankan untuk rapat keluarga membahas dan menyelesaikan permasalahan Bulan dan keluarganya. Dan beberapa hari kemudian,
Akhirnya para orang tua ini berkumpul kembali untuk membahas permasalahan Bulan. Dalam pertemuan itu, orang tua Bulan mengatakan kalau ia pernah bertemu dengan Mawan dalam momen yang tidak direncanakan sebelumnya. Dan dengan polosnya, Mawan mengatakan kalau ia suka dengan Bulan dan ingin serius membina rumah tangga. Mendengar penuturan ibunya Bulan tersebut, keluarga besar yang hadir saat itu sangat marah dan mereka tidak ingin membuang-buang waktu lagi untuk menyelamatkan Bulan dari cengkraman laki-laki itu. Dan keluarga curiga bahwa Mawan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara agama dalam memikat hati Bulan. Dan keluarga pun mempercayakan kepada Pak Desentot dan Om Bagas untuk mencarikan orang pintar dalam menyelesaikan permasalahan Bulan ini. Dan kebetulan Om Bagas mempunyai guru spiritual di daerah Pandeglang. Nah, Sobat Ramis, ternyata diam-diam suami Bulan yaitu Ferry menaruh rasa curiga juga melihat tingkah laku Bulan yang berubah terhadap dirinya. Lalu Ferry pun menyuruh seseorang untuk mencari orang yang bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab berubahnya Bulan terhadap dirinya. Ellen adalah orang yang paling dipercaya Ferry sejak dulu. Ellen pun menghubungi salah seorang keluarganya yang tinggal di daerah Sukabumi. Dan ia pun mendapatkan info kalau saudaranya ini memiliki kenalan seorang ustadz yang sangat terkenal kesaktiannya. Dan setelah mendapatkan info tersebut, pada hari yang sudah ditentukan, akhirnya Ellen dan Ferry berangkat ke Sukabumi menemui ustadz sakti itu. Nah, saat bertemu Pak Ustadz, Ferry terkaget-kaget mendengar penjelasan Pak Ustadz mengenai masalah yang dihadapinya. Padahal Ferry sendiri belum menceritakan apapun mengenai permasalahan yang dihadapinya. Dan Pak Ustadz juga menjelaskan kalau Bulan memang dalam pengaruh gaib sehingga ia tidak menyadari apa yang sudah diperbuatnya kepada Ferry. Singkat cerita, setelah mendapatkan penjelasan dan cara menyelesaikannya, akhirnya Ferry dan Ellen pun pulang ke Jakarta dengan membawa sebotol air yang sudah didoakan. Dan menurut Pak Ustadz, air tersebut harus diberikan kepada Bulan supaya Bulan dapat terlepas dari pengaruh gaib yang ada di dalam dirinya. Menjelang tengah malam, Ferry sampai di rumahnya. Ia melihat anak dan istrinya sudah tertidur lelap. Ferry lalu menuangkan air dari Pak Ustadz ke dalam galon isi ulang yang biasa mereka minum. Air tersebut tidak akan berpengaruh kepada anak-anak apabila mereka juga ikut minum. Dan keesokan harinya, Bulan yang selalu bangun duluan mempunyai kebiasaan minum air putih dari dispenser tersebut. Air yang terminum oleh Bulan tersebut langsung bereaksi pada diri Bulan. Setelah cuci muka dan sikat gigi, Bulan kembali lagi ke tempat tidur dan menggoda suaminya yang masih tertidur lelap. Ferry kaget dan langsung memeluk Bulan. Dan Ferry pun merasa bersyukur karena Bulan sudah kembali lagi menjadi seperti dirinya yang dulu. Nah, Sobat Ramis, sedangkan di tempat terpisah, Mawan juga merasakan kalau ada isyarat yang kurang bagus dari Bulan. Dan rupanya air doa dari Pak Ustadz yang terminum oleh Bulan langsung terasa juga pada diri Mawan. Pagi itu juga Mawan langsung menghubungi dukunnya dan menyampaikan kegelisahan hatinya kepada sang dukun. Mawan mengatakan kalau ada sesuatu yang terjadi pada diri Bulan.
Tapi sang dukun malah tertawa dan mengatakan memang benar kalau suami Bulan juga menggunakan jasa paranormal untuk mempengaruhi Bulan. Karena tidak puas dengan percakapan lewat ponsel tersebut, akhirnya Mawan pun mendatangi rumah sang dukun tersebut dan meminta agar Bulan bisa kembali lagi ke pangkuannya. Sang dukun yang tahu kalau guna-guna yang mereka gunakan untuk memikat Bulan telah berkurang pengaruhnya karena air yang berasal dari Pak Ustadz Sukabumi sudah terminum oleh Bulan. Nah, pertama-tama mereka harus menghancurkan air tersebut yang berada di dalam galon dispenser. Sang dukun pun telah mengirim genderuwo untuk merusak air tersebut agar tidak diminum lagi oleh Bulan. Dengan perantara genderuwo, air tersebut telah bercampur dengan darah binatang yang sudah disiapkan oleh sang dukun. Setelah mengatasi air syariat dari Pak Ustadz Sukabumi itu, kini genderuwo tersebut akan menghabisi Ferry dengan meniupkan racun ke tubuh Ferry sehingga Ferry menjadi sakit dan penyakitnya itu tidak akan bisa disembuhkan secara medis. Sobat Ramis, sebenarnya apa sih yang membuat Mawan begitu tergila-gila pada Bulan yang masih memiliki suami tersebut? Karena selain cantik, hidup Bulan penuh dengan bergelimang harta. Bagaimana tidak? Seluruh keuangan dalam rumah tangganya tersebut dipegang sepenuhnya oleh Bulan, termasuk ATM suaminya yang seorang pejabat di BUMN tersebut Bulan yang pegang. Belum lagi harta benda seperti mobil, rumah, dan tanah. Semuanya atas nama Bulan. Singkat cerita, pada malam harinya, Ferry yang baru pulang dari tempat kerjanya, dari kejauhan ia melihat sesosok makhluk hitam tinggi besar duduk di atas atap rumahnya. Dari dalam mobilnya, ia menyaksikan makhluk aneh tersebut. Tubuhnya merinding karena baru kali ini ia melihat penampakan seperti itu. Ferry mengalihkan pandangannya sejenak karena ia harus memarkirkan mobilnya di halaman depan rumahnya yang luas. Nah, saat ia melihat lagi ke atas genteng, makhluk tersebut sudah menghilang entah kemana. Dan Ferry pun buru-buru menutup gerbang rumah dan bergegas masuk. Saat berada di dalam rumah, tiba-tiba Ferry merasa tubuhnya demam. Sambil menggigil, ia langsung menelpon Bulan agar segera pulang. Dan Ferry minta diantar ke rumah sakit. Tubuh Ferry semakin lemah. Entah apa penyebabnya. Padahal beberapa menit yang lalu ia masih sehat-sehat saja. Tak lama kemudian Bulan pun sampai di rumah. Dengan tergesa-gesa ia menemui suaminya yang sedang tergeletak di sofa masih dengan pakaian kerjanya. Dan Bulan pun segera melarikan Ferry ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan segera dari dokter. Anak-anak tidak mengetahui kalau ayah mereka sakit dan sedang dalam penanganan dokter. Dalam kemudian, dokter pun menemui Bulan. Dan dokter tersebut menyampaikan kalau suaminya hanya kecapean saja. Dan setelah menerima obat, Ferry dan Bulan langsung pulang ke rumah. Anak-anak terlihat sangat cemas dengan kondisi ayah mereka. Saat anak-anak sedang berada di kamar menemani ayah mereka, tiba-tiba dari arah dapur Bulan berteriak sangat keras. Anak-anak pun segera menghampiri ibunya itu.
Bulan terlihat sangat shock, duduk di kursi makan sambil tangannya menunjuk ke arah galon air di atas dispenser. Dan anak-anaknya pun ikut kaget setelah melihat air yang berada di dalam galon tersebut berwarna merah seperti darah. Dan Bulan pun langsung menghubungi ibunya dan menceritakan apa yang sedang terjadi di rumahnya. Dalam kondisi yang masih shock tersebut, Bulan juga menghubungi Pak Desentot dan Om Bagas. Dalam percakapan di telepon tersebut, Om Bagas menyarankan Bulan untuk tetap tenang dan agar Bulan besok pagi bersiap-siap untuk diajak ke Pandeglang menemui gurunya Om Bagas. Melihat fenomena ini, sepertinya Mawan akan menghabisi Ferry agar Bulan segera menjadi miliknya. Namun, cara-cara yang dilakukan Mawan ini justru seperti menabuh genderang perang. Mawan sendiri tidak tahu kalau perbuatan dukunnya ini akan menyebabkan Mawan harus berhadapan dengan seluruh keluarga besar Bulan. Nah Sobat Ramis, singkat cerita, keesokan harinya Pak D dan Bu Desentot serta Om Bagas sudah berada di rumah Bulan dan mereka pun langsung berangkat ke Pandeglang, Provinsi Banten. Nah Sobat Ramis, untuk sampai di rumah gurunya Om Bagas bukanlah perjalanan yang mudah. Karena selain jauh dan kondisi jalan yang sangat macet parah, mereka juga harus melanjutkan dengan berjalan kaki ke atas gunung. Setelah beristirahat sebentar, Om Bagas langsung to the point, menyampaikan maksud kedatangannya bersama keluarga. Sambil manggut-manggut dan tersenyum, Uwak mendengarkan penjelasan yang disampaikan Om Bagas tersebut. Tak lama kemudian, Uwak masuk ke kamarnya dan keluar lagi sambil membawa beberapa bungkusan dari kain dan segelas air putih. Di hadapan para tamu yang datang, Uwak membuka bungkusan kain dan mengambil sebuah batu akik berwarna coklat. Uwak lalu mengambil batu tersebut dan memasukkannya ke dalam gelas yang berisi air putih tadi. Dan tiba-tiba air di dalam gelas tersebut mendidih. Semua yang hadir kaget melihat air yang bergejolak tanpa sebab itu, dan mereka semua hanya terdiam. Nah, menurut Uwa, air mendidih ini merupakan tanda kalau ada orang yang ingin merebut Bulan dari suaminya. Tidak puas sampai di situ saja, orang ini mencoba menghabisi suaminya agar cita-citanya segera terwujud. Bulan yang mendengarkan tersebut sangat penasaran dan mendesak Uwa untuk memberitahu siapa orang yang tega berbuat seperti itu. Merasa didesak, Uwa pun akhirnya menyebut langsung nama si pelaku, yaitu Mawan. Padahal tidak ada yang menyebutkan nama itu kepada Uwa. Mendengar hal tersebut, ia tidak menyangka kalau Mawan yang begitu baik dan penuh perhatian tersebut sebenarnya adalah orang yang sangat jahat. Nah Sobat Ramis, sementara itu di tempat lain, Mawan juga sedang berada di rumah dukunnya di daerah timur Jakarta. Ia sedang berusaha untuk secepat mungkin menghabisi Ferry, suaminya Bulan. Nah, pada saat Mawan dan dukunnya sedang fokus untuk memusnahkan Ferry,
Mereka tidak menyadari kalau Bulan juga sedang berupaya menyelamatkan diri dan keluarganya dari pengaruh makhluk jahat yang dikirim oleh Mawan. Saat dukun Mawan sedang mengadakan ritual untuk memusnahkan Ferry, tiba-tiba sang dukun muntah darah. Dan dalam sekejap, dukun tersebut kejang-kejang dan sampai akhirnya mati dengan tubuh membiru. Konon kabarnya, kematian sang dukun akibat racun yang ia kirimkan untuk Ferry berbalik menyerangnya. Melihat sang dukun mati secara mengenaskan, membuat Mawan menjadi panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat dukun itu mati, keluarga dukun tersebut menuntut kepada Mawan untuk bertanggung jawab. Karena saat itu, di dalam ruang praktek sang dukun hanya ada Mawan dan sang dukun. Mawan pun akhirnya dilaporkan oleh keluarganya sang dukun ke polisi atas kematian sang dukun itu. Setelah menjalani pemeriksaan polisi yang sangat melelahkan itu, akhirnya Mawan dibebaskan karena menurut polisi tidak cukup bukti untuk menjerat Mawan. Tapi Mawan tidak serta-merta dapat menikmati kebebasannya dari jerat hukum. Karena beberapa bulan sejak peristiwa tersebut, Mawan dikabarkan mengalami gangguan jiwa. Dan singkat cerita, alhamdulillah akhirnya Ferry pun pulih kembali seperti semula. Dan Bulan sudah kembali lagi seperti bulan sebelumnya. Dan ia sangat menyesali atas semua kejadian ini. Akhirnya Bulan pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dan ia lebih memilih untuk merawat keluarga kecilnya. Nah, Sobat Ramis, itulah kisah yang dialami oleh narasumber kita, Bulan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Sampai jumpa lagi pada kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.